Pemerintah pusat melalui Satker Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR menyerahkan rekonstruksi gedung kantor Gubernur Sulbar kepada pemerintah Provinsi Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah membuka high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah, provinsi, dan kabupaten se-Sulbar. Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Sulawesi Barat mengikuti gerakan tanam cabai serentak via Zoom bersama dengan Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah memberikan pengarahan kepada pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar dialog dan sharing bersama OKP, Organda, dan BEM se-Sulbar. Diskusi tersebut dalam rangka membahas penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025 sampai 2045. Dialog dan sharing terkait penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 hingga 2045 yang melibatkan OKP, Organda, dan BEM se-Sulbar ini berlangsung di Aula Geraha Sande, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan ini dibuka oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah dan dihadiri seluruh jajaran organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah mengaku sengaja mengundang seluruh organisasi untuk sharing dan bersilaturahmi sekaligus memberikan masukan terkait dokumen RPJMD yang tengah disusun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Zudan, perlibatan OKP dan Organda menjadi sangat penting sebab generasi saat ini yang akan memegang masa depan Sulawesi Barat untuk menentukan arah Sulawesi Barat 20 tahun ke depan. Ya, dan Sulawesi Barat sekarang sedang berproses menyusun RKPD untuk tahun 2025, RPJM untuk 2025-2030, dan RPJP 2025-2040. Nah, ini memerlukan masukan dari semua pihak. Nah, kali ini kita undang generasi muda kita yang 20 tahun ke depan akan menjadi pemegang inti dalam tata kelola negara kita. Mereka sekarang umur 20 tahunan, 25, 20 tahun lagi umur 40-45. Itulah masa emasnya mereka. Maka saya ajak untuk memberikan pemikiran bagaimana membangun Sulbar tahun depan, 5 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan. Nah, alhamdulillah responnya bagus sekali. Anak-anak muda kita pikirannya sangat progresif, bagus-bagus, dan memberikan masukan yang sangat konstruktif untuk pembangunan di Sulawesi Barat. Baik untuk tahun depan, 5 tahun ke depan, sampai dengan 20 tahun ke depan. Dari para mahasiswa itu menyoroti infrastruktur, pendidikan, pariwisata, pengembangan ekonomi, pertanian, dan bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat. Dan insya Allah ini kita akan akomodir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Untuk target rampungnya sendiri, Pak? Kalau targetnya ada yang harus selesai tahun ini, ya, untuk RKPD, dan kerangka teknokratiknya untuk RPJM dan RPJP. Nah, kemudian untuk RPJM nanti ditunaikan oleh Gubernur definitif. Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengatakan, penyusunan RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi pedoman perumusan visi misi dan program bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah peningkatan kualitas SDM sebab tahun 2045 nanti pemerintah provinsi memproyeksikan penduduk Sulawesi Barat mencapai 1,9 juta jiwa. Untuk diketahui, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang menyelesaikan 3 dokumen penting, yakni RKPD,
RPJMD, dan RPJPD untuk tahun 2025 hingga 2045. RPJPD tahun 2025 hingga 2045 yang disusun oleh pemerintah provinsi mengangkat tema peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang unggul dan berdaya saing. Junda berharap penyusunan dokumen RPJPD tersebut dapat selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan BPOM Mamuju menggelar forum konsultasi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pelayanan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan masyarakat. Forum konsultasi publik ini berlangsung di Hotel De Maleo Mamuju dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris. Kegiatan dengan tema Membangun Sinergi Berkelanjutan digelar dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan publik dan membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder seperti masyarakat umum, media, LSM, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan pengguna layanan umum untuk melakukan diskusi secara partisipatif terkait penyelenggaraan pelayanan dan masyarakat. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah harus konsultasikan ke publik untuk mengetahui kebutuhan mereka. Mantan Kepala LAN Makassar ini menegaskan bahwa pembangunan bisa berjalan dengan baik jika banyak pemikir di dalamnya. Ya, ini kan kita bicara konsultasi publik dan salah satu syarat kebijakan yang baik itu kalau semakin banyak konsultasi publik yang dilakukan. Kenapa? Karena layanan publik itu tidak boleh lepas dari siapa pengguna layanan. Dan pengguna layanan mengetahui apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan. Dan oleh karena itu kebijakan tidak boleh lepas dari bagaimana sumbangsi berpikir, bagaimana fakta-fakta lapangan terhadap layanan publik yang selama ini ada yang kemungkinan kita ganti atau kita mendesain kebijakan yang baru. Yang pertama, yang kedua ya kita harus membiasakan kebijakan yang sehat. Kebijakan yang sehat itu tidak terlepas dari konteksnya. Ya, konteksnya itu lebih berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu sesuai dengan prosedur, dan yang kedua bagaimana kebijakan itu meng-outsider masa depan. Jadi predictability dari kebijakan itu harus dibangun, dan hanya bisa dibangun itu kalau banyak yang berpikir, karena kebijakan itu kan multi demand, kepentingannya banyak, dan orang berkepentingan itu pasti bersentuhan dengan layanan. Itu yang akhirnya kita ingin pastikan apa yang dirancang kawan-kawan di Balai POM itu betul-betul memenuhi standar dari sebuah kebijakan yang berdampak. Itu kira-kira. Forum konsultasi publik sendiri merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada media atas kontribusinya dalam memberi informasi, serta penghargaan bagi para pelaku UMKM yang secara konsisten menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zu dan Arif Fahrullah membuka high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten se-Sulbar. High level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini turut dihadiri stakeholder terkait seperti Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Badan Intelijen Daerah, Perwakilan Bupati se-Sulawesi Barat, Perum Bulog, serta perbankan.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah mengatakan, high level meeting menjadi wadah bagi semua stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi serta mengambil kebijakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Dalam arahannya, Zudan menginstruksikan kepada seluruh pejabat daerah agar aktif melakukan pengecekan harga pangan di pasaran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi deflasi rendah dan inflasi terlalu tinggi. Zudan juga meminta para kepala daerah untuk melakukan berbagai program seperti menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitasi distribusi pangan, serta pemberian subsidi pangan. Daerah serta tim percepatan untuk digitalisasi itu kita melakukan beberapa langkah. Pertama dengan pasar murah untuk bisa memberikan harga yang stabil kepada masyarakat. Saya sudah minta semua kepala daerah di 6 kabupaten untuk menyelenggarakan pasar murah secara rutin, termasuk yang kedua dengan memberikan subsidi harga. Nah, dengan subsidi harga ini harga-harga yang cenderung naik bisa langsung kita kendalikan. Nah, instrumennya bisa dengan kita melepaskan cadangan beras masing-masing yang dimiliki kabupaten dan provinsi. Jadi juga sudah saya instruksikan untuk cadangan berasnya segera dipakai. Dan yang kedua dengan menggunakan uang di APBD dalam bentuk belanja tidak terduga. Ini bisa dipakai ketika harga akan cenderung naik, uang yang ada di APBD dalam bentuk BTT bisa kemudian dicairkan, dipakai untuk memberikan pasar murah maupun untuk memberikan bentuk intervensi subsidi untuk transportnya, untuk pedagangnya, yaitu bisa kita lakukan. Jadi kita akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi agar bisa terus terkendali. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga mengajak seluruh pihak mulai dari OPD provinsi dan kabupaten hingga instansi vertikal untuk bersinergi dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Hamdani Hamdi berterima kasih atas kehadiran sejumlah stakeholder pada HLM TPID dan TP2DD. Menurut Hamdani, saat ini terjadi kenaikan harga pangan termasuk beras yang sudah mencapai harga rata-rata Rp15.000 per kilogram. Kurangnya pasokan yang disebabkan pergeseran musim panen akibat El Nino. Pada kegiatan high level meeting, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan juga memberikan arahan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta menyerahkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat mewakili Menkumham Republik Indonesia. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah memberikan pengarahan kepada pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selamat datang di air terjun Salasang, Sulawesi Barat. Hanya beberapa kilometer dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, akan Anda temukan keajaiban alam yang begitu indah dan membuat para pengunjung terpukau. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekira 20 km dari pusat kota dengan menggunakan mobil ataupun motor. Rasakan kesegaran air terjun ini, jelajahi keindahan hutan belantara, dan nikmati momen berharga bersama keluarga. Segera kunjungi destinasi ini untuk pengalaman tak terlupakan. Ayo nikmati keindahan dan kesegarannya di Sulawesi Barat aja. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pulau Karampuang. Pulau Karampuang itu ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemandangannya bagus banget. Dan ini pantai-pantainya. Ini, lihat itu. Di ujung itu kota Mamuju. Di bergunung-gunung,
Dan di belakang kita, di belakang saya atau di depan saya itu, di situ ada Pulau Karampuang. Nah, lihat sana, tuh, ada Pulau Karampuang. Nah, main ke sini dari Kabupaten Mamuju, nyebrang hanya butuh waktu 15 menit. Nah, ayo, aku tunggu di Pulau Karampuang. Ciao. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah memberikan pengarahan kepada pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar. Pada kesempatan tersebut, Zudan meminta para ASN untuk terus berbenah meningkatkan inovasi dalam bekerja. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arif Fahrullah melakukan pertemuan dengan para pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar di Gedung Kerasandek Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis 15 Februari 2024. Pertemuan ini digelar dalam rangka melakukan evaluasi kinerja sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh aparatur sipil negara. Dalam arahannya, Profesor Zudan meminta para pejabat administrator terus berbenah meningkatkan inovasi dalam bekerja, sekaligus menjadikan inovasi sebagai roh utama dalam bekerja. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, inovasi menjadi penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah seperti stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, dan perkawinan anak. Inovasi yang dimiliki para ASN dapat memudahkan dalam bekerja untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu contohnya yakni digitalisasi dengan membangun big data kemudian mendorong semua pelayanan secara digital. Zudan menilai ASN di Sulbar, terutama pejabat eselon yang ada saat ini memiliki potensi dan kemampuan yang cukup baik. Dan saya ingin di birokrasi kita, inovasi menjadi ruhnya. Jadi saya mengajak pada seluruh ASN, jadikan inovasi sebagai ruh di dalam birokrasi kita di Sulawesi Barat. Selain eselon 3, ke depan Zudan juga mendorong para guru, para kepala sekolah termasuk eselon 2 untuk membangun semangat inovasi guna meningkatkan kualitas kinerja. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sadek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah meluncing layanan kateterisasi jantung dan pembuluh darah, serta penanganan jantung atau ISWL Lithotripter Piazolit 3000 di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Launching kateterisasi jantung dan pembuluh darah, serta layanan penanganan jantung di RSUD Sulbar ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah Selasa 13 Februari 2024. Kehadiran layanan penanganan jantung dan batu ginjal ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam mendorong peningkatan layanan publik khususnya di bidang kesehatan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan, mengapresiasi langkah RSUD Sulbar yang kini menghadirkan layanan penanganan jantung dan batu ginjal. Menurutnya, jantung dan batu ginjal menjadi pembuluh nomor 1, sehingga dua layanan ini harus segera dipromosikan ke masyarakat. Dengan dua layanan ini, insya Allah masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Barat sudah bisa berobat atau tindakan untuk jantung dan tindakan untuk batu ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat ini. Sestama BNPB ini berharap RSUD Sulbar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, mulai dari saat memasuki pintu masuk rumah sakit hingga saat berada dalam ruang perawatan. Selain itu, Profesor Zudan juga mengingatkan agar para petugas RSUD Sulbar dapat memberikan perhatian istimewa kepada setiap yang berkunjung ke rumah sakit agar branding RSUD Sulbar bisa lebih dikenal masyarakat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sadek TV melaporkan. Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Sulawesi Barat mengikuti gerakan tanam cabai serentak via Zoom bersama dengan Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo. Penanaman cabai yang dilakukan secara serentak oleh Ibu Iriana Jokowi tersebut dipusatkan di alun-alun Cinimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tim penggerak PKK Sulawesi Barat yang ikut melakukan penanaman sebanyak 200 pohon bibit cabai dan 1.000 pohon bibit untuk masing-masing kabupaten tersebar pada 6 kabupaten se-Sulawesi Barat. Ketua Bidang 3 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Haja Asyarni Natsir mengatakan, gerakan tanaman cabai sudah kesekian kali dilakukan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat guna ikut menjaga kestabilan pangan, khususnya cabai pada setiap keluarga. Penanaman akan terus digalakan guna memenuhi kebutuhan pangan masing-masing keluarga, khususnya keluarga Dasawisma. Hari ini apa yang dilakukan teman-teman PKK itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret, kita sama-sama melaksanakan gerakan tanam cabai secara nasional dan khusus Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah ini untuk penanaman yang kesekian kalinya yang lokasinya adalah di kebun PKK di sekitar rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti oleh 6 kabupaten yang masing-masing menanam sebanyak 1.000 bibit pohon di daerahnya masing-masing, yang bertujuan tentunya yang sangat erat kaitannya dengan aku hatinya PKK. Dalam hal ini adalah dalam pemanfaatan halaman pekarangan rumah yang bertujuan untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga kita masing-masing, khusus di tingkat Dasawisma sebagai akar rumput dari tim penggerak PKK itu sendiri. Dan harapannya ke depan penanaman ini terus dilanjutkan atau berkelanjutan agar pemenuhan gizi kita untuk keluarga kita masing-masing itu tetap terpenuhi dan bisa juga menyikapi harga cabai yang sekarang semakin meningkat ya, atau di atas harga rata-rata. Harapannya dengan adanya penanaman ini kita bisa memenuhi kebutuhan cabai kita di rumah masing-masing. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemerintah pusat melalui Satker Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR menyerahkan rekonstruksi gedung kantor Gubernur Sulbar kepada pemerintah Provinsi Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah pusat melalui Satker Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR menyerahkan rekonstruksi gedung kantor gubernur kepada pemerintah Provinsi Sulbar. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris hadir pada acara penyerahan rekonstruksi gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat dari Satker PUPR. Untuk itu, menurut Idris, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengagendakan melakukan soft launching untuk pengoperasian kantor Gubernur Sulawesi Barat. Meski demikian, terdapat sejumlah catatan perbaikan yang akan diselesaikan sebelum masa pemeliharaan berakhir. Idris menjelaskan, kantor Gubernur Sulawesi Barat merupakan gedung pemerintahan pertama yang dirancang secara modern, memadukan konsep grand building atau bangunan hijau dan smart office.
Dengan konsep Smart Office, diharapkan cara berpikir pegawai dan pimpinan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami pergeseran. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah serah terima dokumen terkait dengan pekerjaan kantor ini. Jadi semua aspek kita sudah terima secara resmi. Tinggal penggunaannya ini kita mulai dari soft launching nanti, menunggu waktu yang ditentukan oleh Pak Gubernur. Nah, makna dari serah terima ini bahwa selesai sudah pekerjaan secara fisik dan tentu saja ada catatan-catatan perbaikan. Ya, catatan-catatan perbaikan nanti ini akan diusahakan diselesaikan sebelum masa pemeliharaan itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kantor pemerintah yang kita rancang modern ya di Sulbar ini. Tadi saya sudah sampaikan ini menjadi prototipe green building ya, kira-kira kalau terjemahannya itu bangunan hijau yang substansinya adalah lingkungan ya. Kemudian ini juga smart office. Kita ingin menjadikan praktek-praktek kantor modern kita akan selesaikan atau kita kembangkan di sini. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. High Level Meeting HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID menjadi wadah bagi stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi dan mengambil kebijakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah saat membuka secara resmi pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau HLM TPID TP2DD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat di Ballroom Hotel Maleo Mamuju. Dalam melakukan pengendalian inflasi, Profesor Zudan mengatakan perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal itu untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi. Upaya lain yang juga ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama tim TPID dengan menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi, kabupaten, hingga level kepala pasar. Selain itu, Zudan juga mendorong kepada seluruh stakeholder melakukan optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah, serta memanfaatkan dana BTT APBD Provinsi Sulawesi Barat sebesar 20 miliar rupiah saat terjadi lonjakan harga di kabupaten. Di provinsi, hitungan yang disampaikan tadi pada saya ada kurang lebih 100.000 ton cadangan berasnya provinsi. Itu bisa kita pakai. Menyambut Ramadan Pak dan Hari Raya ke depan. Iya, langkahnya sama. Nanti setiap minggu kita adakan pasar murah ya di Senin dan Selasa di 3 titik. Nanti para bupati juga mengadakan sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Yang kedua, kita memberikan subsidi ya, harga yang lebih murah untuk harga-harga yang akan cenderung naik. Jadi setiap hari Kamis sore dari Pemprov rapat dengan BPS untuk memprediksi harga-harga yang akan naik di minggu depan atau harga yang akan turun. Kira-kira BTT yang dipersiapkan ini Pak berapa besaran? Kalau BTT itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya butuhnya minggu depan 500 juta, kita carikan 500 juta. Kalau butuh 2 miliar, kita carikan 2 miliar. Karena itu untuk melihat dengan melihat perkembangan kita akan tahu kebutuhannya. Yeah. Kepala Biro Ekbank Hamdani Hadi menyebutkan saat terjadi kenaikan harga pangan termasuk beras yang sudah mencapai harga rata-rata 15.000 per kilogram, juga terjadi kekurangan pasokan yang disebabkan terjadinya pergeseran musim panen akibat El Nino. Sehingga diharapkan kerjasama seluruh stakeholder melakukan langkah antisipatif apalagi jelang hari besar keagamaan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Dalam rangka percepatan Sulbar semakin cakap digital, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Sulbar menggelar pelaksanaan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat Center KIM di kawasan wisata Rawabangun, Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Pers Mustari Mula saat membuka pelaksanaan kegiatan Center KIM yang mana tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan Center KIM yang bertujuan memberikan literasi digital kepada masyarakat. Mengusung tema Menuju Sulawesi Barat Cakap Digital dan Informatif. Mustari juga mengemukakan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau Center KIM adalah program literasi digital Dinas Kominfo Pers dengan menggandeng relawan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene. Tahun ini untuk pertama kali pelaksanaannya dilakukan di Polewali Mandar. Peserta yang berasal dari Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM dari sejumlah perwakilan desa di Polewali Mandar, kelompok pemuda dan kelompok Dasawisma. Melalui kegiatan tersebut di mana KIM sebagai garda terdepan dari mitra pemerintah melakukan penyebarluasan informasi. Diharapkan terus memberikan literasi digital semakin masif kepada masyarakat, utamanya pemahaman bagaimana menangkal hoaks di media sosial. Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat ini adalah rangkaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten. Khusus untuk Polewali Mandar, tahun anggaran 2024 ini pertama kali dilaksanakan. Peserta dari Center KIM sendiri ini atau Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat adalah para pengurus kelompok informasi masyarakat yang ada di Sulbar ini, baik dari yang berbasis pertanian maupun UMKM dan pariwisata. Begitu juga dengan komunitas-komunitas yang lain, ada dari komunitas pemuda desa, pemuda usulan dari ibu Dasawisma, Pedaka, dan inilah yang menjadi peserta di Center KIM Polewali Mandar di tahun 2021. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Kepala Dinas Kominfo Pers Mustari Mula, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat Muslim Fatah, Ketua Relawan TIK Sulawesi Barat Mihram, Ketua KIM Alewuang Tinambung Rusli Ramli, dan konten kreator Polewali Mandar Fajrin. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.